Baik, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, Pak Perminas. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Saya nama Junita Teresia dengan NIM 112111137 ingin mempresentasikan hasil kerja tugas UAS Investasi dan Sekuritas. Baik, di sini ada pendahuluan di mana industri perbankan memainkan peran penting dalam perekonomian, menyediakan berbagai layanan dan produk keuangan seperti penyimpanan dana, pinjaman, pembayaran, dan instrumen investasi. Bank mobilisasi dana berperan sebagai perantara dalam pemberian pinjaman dan menyediakan layanan pembayaran yang mudah. Mereka juga berkontribusi pada stabilitas keuangan dan penyaluran dana ke sektor-sektor prioritas. Namun, industri ini menghadapi tantangan teknologi dan persaingan yang mendorong adaptasi dan inovasi, termasuk pengembangan layanan digital yang efisien. Di sini ada isu utamanya, di mana sektor perbankan ini memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia sebagai institusi keuangan utama. Bank berfungsi sebagai perantara keuangan, menghubungkan pemilik dana dengan pengguna dana. Efisiensi operasional dan penggunaan sumber daya dan teknologi yang baik merupakan kunci untuk mencapai daya saing yang tinggi dalam persaingan industri perbankan yang semakin ketat. Tantangan dan dinamika bisnis yang dihadapi, termasuk pandemi COVID-19, menuntut peningkatan kekuatan, responsivitas, dan kesiapan industri perbankan. BNI memiliki komitmen terhadap keberlanjutan, mencakup kinerja unggul untuk nasabah, nilai investasi bagi investor, kondisi kerja terbaik bagi pegawai, kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat, serta tata kelola perusahaan yang berkelanjutan. Dalam konteks keberlanjutan lingkungan, BNI aktif menerapkan prinsip-prinsip keuangan keberlanjutan, termasuk mendorong keterlibatan klien dalam pemberian kredit yang bertanggung jawab dan investasi di sektor-sektor sektor-sektor ramah lingkungan. BNI juga meningkatkan pengelolaan risiko terkait perubahan iklim dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Melalui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan atau RAKB, BNI mengelola portofolio hijau dan terlibat dalam inisiatif internasional untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Alasan pentingnya pembahasan tentang isu tersebut, mengapa? Karena sektor perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia sebagai perantara keuangan yang menghubungkan pemilik dan pengguna dana. Efisiensi operasional dan efektivitas dalam skala besar maupun mikro sangat penting bagi bank. Persaingan ketat di industri perbankan disebabkan oleh kompleksitas sistem perbankan di Indonesia. Keberlanjutan dan resiliensi terhadap perubahan iklim juga menjadi sorotan penting dalam konteks perbankan. BNI sebagai contoh, bank berkomitmen untuk mendorong pembiayaan dan investasi yang bertanggung jawab serta berperan dalam pengelolaan risiko iklim. Tulisan ini mengakui pentingnya resiliensi terhadap perubahan iklim bagi investor dan pemerintah. Melalui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan atau RAKB, BNI mengelola portofolio hijau dan berpartisipasi dalam organisasi internasional yang fokus pada pengembangan berkelanjutan. Secara keseluruhan, tulisan ini menunjukkan bagaimana sektor perbankan, terutama BNI, menghadapi tantangan perubahan iklim dan mendukung keberlanjutan dalam konteks ekonomi, lingkungan, dan sosial. Di sini ada profil perusahaan BNI.
BNI didirikan pada tahun 1946 sebagai Bank Negara Indonesia atau BNI yang awalnya berfungsi sebagai bank sentral di Indonesia. Pada tahun 1968, BNI ditetapkan sebagai Bank Negara Indonesia 1946 dan menjadi bank umum milik negara. BNI memiliki peran penting dalam memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Pada tahun 1992, BNI mengalami penyesuaian bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan terbatas atau persero. Pada tahun 1996, BNI mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, menjadikannya bank BUMN pertama yang menjadi perusahaan publik. BNI terus menguatkan struktur keuangannya dan meningkatkan daya saingnya dalam industri perbankan nasional melalui berbagai aksi korporasi, termasuk rekapitalisasi pada tahun 1999, divestasi saham pemerintah pada tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas pada tahun 2010. Saat ini, BNI adalah salah satu bank terbesar di Indonesia, dengan 60% saham dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat domestik dan asing. BNI memberikan berbagai layanan keuangan, termasuk penyimpanan dana dan fasilitas pinjaman, untuk segmen korporasi, menengah, dan kecil. BNI juga memiliki visi dan misi. Visi BNI yaitu menjadi lembaga keuangan yang terunggul dalam layanan dan kinerja secara keberlanjutan. Misi BNI, pertama, memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh nasabah selaku mitra bisnis pilihan utama. Kedua, memperkuat layanan internasional untuk mendukung kebutuhan mitra bisnis global. Ketiga, meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. Yang keempat, menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi. Kelima, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Yang keenam, menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri. Oke, kita masuk ke dalam analisis ekonomi makro. Di mana analisis ekonomi makro ini pada triwulan pertama 2022 ini terdapat menjadi 5,02% dan triwulan kedua pada tahun 2022 ini meningkat sebanyak 5,46%, dan pada triwulan ketiga meningkat 5,73 menjadi 5,73%, dan triwulan keempat dia itu menurun menjadi 5,01%. Pada triwulan 4 2022, ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5%. Meskipun melambat dibandingkan triwulan 3 2022, semua sektor usaha termasuk industri, perdagangan, pertambangan, pertanian, dan konstruksi tumbuh positif pada triwulan 4 2022. Transportasi, pergudangan, akomodasi, dan makanan minuman adalah sektor dengan pertumbuhan tertinggi, didorong oleh mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan. Industri pengolahan dan konsumsi rumah tangga juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan. Meskipun terjadi perlambatan ekonomi global, Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi yang sulit sebesar 5,01% pada triwulan 4 2022 dan 5,31% pada akhir tahun 2022. Faktor-faktor global dan domestik berperan dalam pertumbuhan ekonomi, termasuk harga komoditas, ekspor yang tinggi, aktivitas masyarakat yang meningkat, serta kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung daya beli. Meski demikian, sektor-sektor utama dan konsumsi rumah tangga masih perlu pulih sepenuhnya, dan struktur ekonomi masih didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Ini ada tingkat bunga, di mana pada tanggal 18 Januari 2023, suku bunga di pasar uang Indonesia mengalami kenaikan sebesar 222 basis poin atau BPS dibandingkan dengan
tingkat akhir sebelum kenaikan BI 7DRR pada bulan Juli 2022, sehingga mencapai 5,02%. Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan BI 7DRR dan strategi operasi moneter yang diperkuat oleh Bank Indonesia. Imbal hasil surat berharga negara atau SBN dengan tenor jangka pendek mengalami peningkatan sebesar 55 BPS, sementara imbal hasil SBN dengan tenor jangka panjang tetap terkendali. Suku bunga deposito untuk periode 1 bulan pada bulan Desember 2022 mencapai 3,97%, mengalami peningkatan sebesar 108 BPS dibandingkan dengan tingkat pada bulan Juli 2022. Sementara itu, suku bunga kredit pada bulan Desember 2022 mencapai 9,15%, meningkat sebesar 21 BPS dibandingkan dengan tingkat pada bulan Juli 2022. Kenaikan suku bunga perbankan yang terbatas ini dipengaruhi oleh likuiditas perbankan yang masih longgar, termasuk dukungan kebijakan Bank Indonesia yang memberikan insentif makroprudensial dengan mengurangi GWM atau growth with moderation bagi bank yang memberikan kredit kepada sektor prioritas dan inklusif. Bank Indonesia akan terus mendorong perbankan untuk membentuk suku bunga kredit yang efisien, akomodatif, dan kompetitif untuk mendukung pemulihan ekonomi. Oke, kita masuk ke harga komoditas, di mana kita bisa melihat untuk minyak nabati ini sebesar 34,3, untuk serealia atau biji-bijian itu sebesar 27,6, untuk susu dan produk olahannya sebesar 24,9%, untuk daging 12,7%, gula 8,9%, rata-rata keseluruhannya itu sekitar 23,1. Untuk analisis SWOT pada Bank BNI, yaitu yang pertama kekuatan. Kekuatannya ini tuh BNI memiliki yang pertama posisi pasar yang kuat, yang kedua portofolio produk yang diversifikasi, yang ketiga basis modal yang kuat, yang keempat integrasi teknologi. Untuk kelemahannya, yang pertama efisiensi operasional, yang kedua kualitas aset. Nah, untuk bagian peluang, yang pertama, BNI ini pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat. Kedua, pengembangan infrastruktur. Yang ketiga, perbankan digital. Ancaman, yaitu persaingan ketat. Kita masuk ke dalam valuasi dan rekonsiliasi nilai, di mana kita bisa melihat untuk harga saham per lembar atau close pada tahun 2020 itu 9.700, untuk 2021 itu 6.500, untuk 2022 itu 9.700, di mana rata-ratanya itu sekitar 19 miliar. Dan untuk sales pada tahun 2020 ini sebesar 56 triliun, dan 2021 sebesar 50 triliun, untuk 2022 sebesar 54 triliun, dan untuk main-nya itu sekitar 100 triliun. Dan untuk EAT-nya itu sekitar 3 miliar, untuk 2021 itu sekitar 10 miliar, untuk 2022 itu sekitar 18 miliar, dan untuk main-nya itu 200 miliar lebih. Untuk ekuitas atau total saham itu sekitar 107 miliar, untuk 2021 itu 126 miliar, untuk 2022 itu sekitar 147 miliar, 140 miliar. Dan untuk rata-ratanya bisa kita lihat sekitar 200 miliaran. Dan untuk jumlah lembar saham itu pada tahun 2020 itu sekitar 18 miliar, untuk triliun itu sebesar 18 miliar, untuk 2022 itu sekitar 18 miliar. Untuk per lembar saham, sales per share atau SPS sekitar 30 miliaran,
2021 sekitar 27 miliaran, 2022 sekitar 29 miliaran. Dan untuk earning per share-nya pada tahun 2020 itu 179 miliaran, 2021 594 miliar, 2022 itu sekitar 100 miliar. Untuk book value per share-nya itu sekitar 58,3743, 2021 itu sekitar 6852,9303, 2022 sekitar 7593,7803. Untuk P per S-nya sekitar 3 miliaran, untuk 2021-nya sekitar 2 miliaran, untuk 2022-nya sekitar 3 miliaran, dan untuk PER sekitar 53 miliaran, 2020, 2021-nya 11 miliaran, 2022-nya sebesar 53 miliaran, dan untuk PBF-nya itu sekitar 1 miliaran. 2021 sekitar kurang lebih hampir mau 1 miliaran, dan 2022 sekitar 1 miliaran. Ini bisa kita lihat juga untuk menghitung metode multiple, harga wajar, over atau under-nya. Jadi pada PT Bank BNI periode 2021-2022 itu harganya itu 9.075, dan kita bisa melihat untuk atau min-nya itu sekitar ada 6,73, 3,1 dan 3,05. Untuk Farfundanya itu sekitar 6739,095 dan 1108,138 dan 15.230,49. Untuk indikasinya itu terdapat harga wajarnya indikasi itu 45354,1094, terus 92086,2678 dan 46452,9945. Untuk bobotnya itu rata-rata 0,33. Dan nilai bobotnya itu terdapat 14.966,8561, terus 30.388,4684 dan 15.329,4882. Untuk nilainya itu min 36,279 dan min 83,011 dan min 37,378. Untuk keterangannya itu, untuk yang pertama itu over value, yang kedua under value, dan yang ketiga over value. Keputusannya buy atau hold. Semuanya buy atau hold. Oke. Untuk kesimpulan, saham BBNI tetap berpotensial memperoleh keuntungan walaupun harga aslinya lebih besar dibandingkan dengan harga intrinsik atau harga wajarnya. Sebab BBNI memiliki prospek pertumbuhan yang kuat untuk masa depan. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.